ada yang aneh. Di sini ada catatan, kolom catatan 1. Status nasab keluarga Wali Songo ini adalah majhulun nasab. Nasab yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Susunan nasab Wali Songo ini tidak pernah ada di dalam buku Syamsul Zohiro dan kitab An-Nasabah As-Sayyid bin Said Ali bin Ja'far bin Syekh Al-Farqas Maulana Maryam As-Segaf. Oke, baik, kita bahas. Ya, kalau melihat monogram ini sepertinya Pak Kiai ini terlihat resah dan tersinggung dengan catatan tadi itu ya. Bagaimana nih Pak Kiai? Semuanya tidak ada yang ke Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Sua TV, saya berada di area Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Kita flashback. Saya bersama dengan Kiai Haji Marzuki Ahal. Beliau adalah salah satu pemegang manuskrip Wali Songo, terutama yang dari jalur Kangjeng Sarif Hidayatullah ya. Tapi sebelum membahas ini, beliau tadi memberikan monogram silsilah leluhur Alawin keturunan Imam Husain. Nah, ini di sini ada leluhurnya, ini dari Ba'alawi. Kemudian juga di sini diambil silsilah bahwa Wali Songo ini juga dari Ba'alawi, dan ini menjadi silsilah nomor 1 ya Pak Kiai ya. Nomor 1. Kemudian di sini ada macam-macam, lalu Al-Munawar, kemudian macam-macam lah semua ini, sampai ada 25 klan di sini ya masuk. Tetapi ada yang aneh. Di sini ada catatan, kolom catatan 1. Status nasab keluarga Wali Songo ini adalah majhulun nasab. Nasab yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Susunan nasab Wali Songo ini tidak pernah ada di dalam buku Syamsul Zohiro dan kitab An-Nasabah As-Sayyid bin Said Ali bin Ja'far bin Syekh Al-Farqas Maulana Maryam As-Segaf. Ini monogram silsilah ini diterbitkan oleh Majelis Taklim Ilmu Nasab An-Nasabah As-Sayyid Ali bin Ja'far bin Syekh Al-Farqas Maulana Maryam As-Segaf Al-Habib Ali bin Ja'far As-Segaf, Jakarta. Nah, ini diterbitkan 17 Ramadan 1437 atau 22 Juni 2016 kan ya. Persis sebetulnya ini sebelum terjadi mulai polemik nasab 2018 ya. Betul. Oke, baik, kita bahas. Ya, kalau melihat monogram ini sepertinya Pak Kiai ini terlihat resah dan tersinggung dengan catatan tadi itu ya. Bagaimana nih Pak Kiai? Terima kasih nih, pertanyaannya menggelitik dan memancing ya. Terima kasih. Jadi asalnya gini Ustadz ya, monogram ini dibawa ke rumahnya kiai-kiai yang ada di pesantren Babakan. Iya. Antara lain kakak saya Kiai Haji Zamzami, saya sendiri. Nah, setelah saya baca, saya beli dulu. Ya, setelah saya beli dengan harga yang ditawarkan oleh beliau tentunya. Berapa? 250. Ini 2016 satu manuskrip ini, satu monogram ini 250.000. Iya. Nggak bisa nawar itu. Nggak bisa nawar ya. Kita hormat aja lah. Nah, akhirnya saya lihat-lihat, saya baca, saya teliti, ada keanehan. Karena dari klan yang ada di sini 25 klan tadi, itu Wali Songo itu justru klan yang pertama. Iya. Kalau orang kita katanya klan yang paling sepuh. Menurut catatan ini kan? Catatan ini. Dan yang ada di Syamsul Zohiro katanya kan gitu. Iya. Nah, setelah itu, tapi di situ ada catatan. Wali Songo itu majhulun nasab. Nasabnya nggak jelas.
Oh iya iya. fiktif lah. Iya. Nah, dari situ. Betul betul. Maka saya waktu itu ingin klarifikasi Heeh. kepada Habib Mikdad Baharun. Ya, Iya teman ya. saya yang baik, ya, Ya. namanya Kiai Zamzami, juga sama pondok pesantrennya. Maksudnya ini bisa terjadi begini tuh bagaimana? Khawatir ada fitnah, Iya. khawatir terjadi sesuatu yang tidak mengenakan antara pribumi dengan Alawin atau Mbak Oke. Alawi. Iya ya. Saya bertemu 2 kali, kebetulan beliau nggak ada. Jadi intinya tidak pernah ketemu lagi. Tidak pernah ketemu. Oke, 2 iya, kali iya. beliau sedang ke kampung halamannya, yang kedua sedang nggak ada. Hmm. Kemudian dihubungi juga tidak nyambung. Maksudnya saya klarifikasi 2016. 2016 itu ya. Ya, 2016 tuh. Nah, kemudian yang kedua, setelah ada perdebatan di Kesultanan Banten, saya dengan kakak saya, Kang Zamzami, adik saya, Haji Toha dan lain-lain, ada saudara-saudara saya ini di bawah nih, Oke, di bawah. Saya tunjukkan ke Habib Hanif dengan timnya dari RA itu. Saya tunjukkan, ini gimana di sini bukan saja sekedar seseorang, tapi sudah berbentuk majelis taklim Majelis taklim dan gitu ya. disebarkan Ke di pondok-pondok pesantren. Iya, Iya iya iya. maka tunjukkan, maka beliau tidak mengakui ini bukan dari RA. Oh ya, memang tidak ada di sini. Iya, tidak ada cap Robito ini ya. Alawiyahnya Alawiyah tidak- memang tidak ada ya. tidak Ya, ada, oke, itu ya ya. saja intinya. Ah, Nah, setelah itu ya 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 ya. saya khusus meneliti manuskrip, catatan, tulisan orang-orang tua kami yang ada di pesantren Babakan Cibaringin, baik yang mendapatkan warisan dari orang tua atau langsung saya ngaji kepada guru saya sendiri. Nah, akan saya tunjukkan, Ustadz, ini yang pertama, yaitu kitabnya Syekh Kiai Haji Muhammad Sanusi Babakan Ciwaringin yang ditulis tahun 1962 Masehi. Iya iya ya. Ini di sini ada Syarif Hidayat. Ini sangat singkat, hanya 8 ya, 8. Hanya 8 sampai ke Rasulullah. Ini yang intinya tidak ke jalur Ba'alawi. Oke, dari kitab Ya, ini. ya, dari kitab ini. Oke, Kitab kedua. saya tunjukkan kitabnya. Ah, iya ya. Ini kitabnya. Halaman 33. Nah, ini saya tunjukkan kitabnya. Iya iya iya. Ini kitabnya. Ada. Jadi saya bicara ini bukan berdasarkan Asumsi. asumsi, tapi fakta. Fakta fisiknya ada. Bahwa ini memang tidak ke Ba'alawi ya. Iya, tidak ke Ba'alawi. Oke, Itu terus satu. kitab kedua. Yang kedua, kemudian yaitu kitab Syekh Haji Mahmud Rois Mertapada Cirebon yang menulis sejarah Babat Cirebon, Arapegon. Ya, Kalau Rapegon. nggak salah ada 10 juz atau berapa. Ya, ya, saya ya. punya kopinya, saya punya. Nah, itu pada halaman 33 sampai 35. Ditulis tahun 1940. Tahun 1359. Nah, ini manuskrip aslinya seperti ini. Ya ya ya. Yes. Dan juga tidak Tidak ke Ba'alawi. ke Ba'alawi. Oke. Silahkan dicek sendiri nanti. Ya ya, oke, Ya, baik. barangkali untuk para peneliti, Heeh. Kiai Muhyiddin maupun dari Ba'alawi, silahkan cek. Ya. Terbuka 24 jam. Ya ya. Nah, terus kemudian kemana yang lagi? ketiga, nah ini yang ketiga, yaitu Tarikhul Aulia, Tarikh Wali Sanga di Syekh Bisri Mustafa Rembang. Oh, berarti Jawa saya Tengah. Bisri Mustafa Bisri Mustafa berarti bapaknya Mustafa Bisri. Ya, Gus Mus. Ya, bapaknya Gus Mus. Ya, ya, Gus. Nah, kitab ini kitabnya sudah sangat masyhur, di mana-mana ada. Ya. Iya Cetak ya. lama. Nah, saya 2, ada yang beli sendiri, ada yang warisan dari orang tua saya. Nah, itu juga tidak ada. Tidak ada di sini. Tidak ada ke Ba'alawi. Ya, silahkan lihat, yaitu Sohifah halaman 8. Itu 1953 ditulis, Iya, tidak iya. ke Ba'alawi. Oke. Ya, kemudian yang terakhir ini kebetulan saya punya guru, yaitu di Pondok Pesantren Darul Ulum Senori, Tuban, Jawa Timur, yaitu Syekh Abil Fadli Senori. Namanya terkenal dengan Mbah Fadol, Iya iya iya. yang punya santri Mbah Maimun Zuber, Iya, iya. Oh. Ibnu Tirois tuh.
Oh, di situ ya. Lain-lain Masya kayak Allah, Hasyim ya. Muzadi, orang-orang besar semua. Iya, iya, iya. Saya mengaji terakhir menjelang beliau wafat, setahun sebelum beliau wafat. Saya mengaji di situ. Kebetulan di antara pengajian itu ada, nih namanya kitabnya, ini tulisan beliau yang asli, cuman saya kopinya. Karena santri-santrinya kan pakai kopi semua. Tapi tulisannya masih beliau. Belum dicetak seperti sekarang. Sekarang sudah dicetak, sudah diterjemahkan. Nah, di sini ada 3 versi. Yaitu mulai halaman 1, 2, 3, sampai 22 dan 23. Semua tidak ada ke Ba'alawi? Tidak ada. Ditulis tanggal 5 Muharram 1381 Hijriah atau 1961. Semuanya tidak ada yang ke Ba'alawi, Tuhan ya. Iya, ya. Catatannya di situ ya. Ya. Oke, menarik. Jadi dari berbagai catatan yang ada di Pak Kiai, ini Wali Songo atau khususnya Syekh Syarif Hidayatullah itu tidak ke Ba'alawi. Tidak ke ya, Ba'alawi. Menurut catatan kita di pesantren Babakan Ciwaringin. Nah, sekarang ini polemik nasab itu beredar. Setidaknya mungkin saya tidak tahu apakah monogram ini pemicunya atau apa, tetapi bahwa kalau melihat monogram ini, bahwa nasab Wali Songo ini ya, di sini kan ya, status nasab Wali Songo ini adalah majhulun nasab. Iya. Bagaimana komentar Pak Kiai? Satu, yang pertama, nasab itu adalah hak prerogatif keluarga. Oke. Ya. Maksud saya, jangan mengobok-obok nasabnya orang lain. Kalau Ba'alawi punya nasab, ya oke, silahkan. Iya, ya. Nanti tinggal ada penelitian ilmiah. Kita Wali Songo punya nasab, jangan diobok-obok. Kita saling menghormati. Iya. Itu intinya satu. Yang kedua, apalagi mengatakan majhulun nasab. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oh iya, nasab yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Ini tulis sendiri tapi dinafikan sendiri. Kan aneh itu. Menurut saya aneh ya. Menulis Wali Songo itu ke Ba'alawi, tetapi gitu aja. Di catatannya di sini bahwa itu nasabnya tidak dapat dipastikan kebenarannya. Iya itu. Masya Allah. Itu yang kedua, ini yang intinya yang kedua. Mestinya kalau mau menulis satu penelitian, 2 klarifikasi kepada Wali Songo. Jangan sepihak. Ya, baik. Karena yang paling enak begini. Mas, yang paling enak nih, paling aman. Kita pasti turun Nabi Adam, selesai. Iya. Selesai kan? Oke. Baik, dan tentu tidak hanya catatan tertulis ini hanya sekedar monogram atau lain sebagainya. Ini nanti 200 tahun belakang ketika dibuka lagi, ini akan menjadi polemik lagi. Polemik lagi, betul. Ada semacam pengaburan sejarah, indikasi pengaburan sejarah kalau saya lihat bahwa Wali Songo adalah majhulun nasab. Ini akan terekam di anak cucu bahwa Wali Songo itu nasabnya tidak jelas atau dipertanyakan. Ini menjadi sebuah PR bersama bahwa sepakat tadi untuk masalah nasab ya klarifikasi, investigasi secara ilmiah. Nah, terakhir pertanyaan saya, bagaimana pendapat Pak Kiai terhadap kajian atau tesis Kiai Iman tentang nasabnya Ba'alawi? Ya, menurut kami selagi ilmiah belum ada yang membantah secara ilmiah, silahkan, oke-oke saja. Sebab kita hidup itu di alam ilmiah di pondok pesantren. Ya. Kalau ada yang tidak setuju, kalau tidak sepakat, dibantah secara ilmiah. Ya, saya sama dengan Kiai Said orang Cirebon, jangan pakai marah-marah. Iya. Pakai diskusi, jangan framing, jangan sebelah-sebelah gitu. Silahkan berdebat terbuka. Mau di Babakan Ciwaringin, oke. Silahkan, kami terbuka. Asal datang. Betul. Jangan lalu nanti dikatakan Jamzami Al-Kaburi gitu. Harus mungkin pada suka Al-Kaburi, kan aneh itu ya. Sebab saya sendiri tahu persis duduk di Kesultanan Banten. Waktu perdebatan debat itu. Kan nggak datang. Nggak datang. Dari RA ya? Dari RA. Habib Taufik nggak datang. Nah, karena posisinya karena waktu itu Habib Taufik dengan Kiai Imad, jadi karena ngedatang, jadi Imad ngedatang.
Ya, di preminya bahwa Kiai Imad adalah Al-Kaburi. Padahal memang Habib Taufik nggak datang gitu ya. Kiai Imad maka tidak datang. Iya. Katanya kata disusul panitia, katanya disusul juga yang sakit katanya. Wallahu a'lam. Oh, cuman saya mengingatkan kepada Habib Taufik, kepada Habib Hanif waktu itu. Maaf, saya ngomongnya agak keras. Bib, jadi orang itu jangan mencaci orang. Iya. Mencaci orang, meremehkan orang, merendahkan orang, itu saya nggak setuju. Siapapun orangnya. Sebab apa? Walaqad karomna bani Adam. Demi Allah, sungguh benar-benar kata Allah, aku muliakan anak cucu Adam manusia. Allah saja memuliakan manusia. Lah kenapa kita manusia meremehkan manusia? Hanya karena masalah nasab, kedudukan. Iya. Itu saya ingatkan begitu. Jadi solusinya gimana? Solusinya ya mohon maaf, setelah terbuka selesai. Jangan diulangi, selesai. Tapi kalau begini terus ya terus berjalan. Akan menjadi panas polemiknya. Kata saya tinggal selesai, kumpulkan Mbak Alawi, RA-nya kumpulkan, yang keras-keras itu Habib Rizik, Mbak Habib Semit, kasih nasihat. Ya nasihati ya mereka sendiri, bukan kita. Iya. Kalau kita dari Wali Songo, insya Allah ada nasihat orang tua, taat. Tapi kan nggak ada yang nasihati, atau ada 1-2, malah pada membela. Iya. Muncullah ada babi, anjing, dajjal, ada macam-macam lah. Itu yang saya nggak enak. Kok jadi begini gitu kan? Segala macam kebun binatang muncul ya. Muncul, manusia itu harus menghormati manusia, intinya gitu. Iya. Baik, sebagai closing statement, bagaimana tentang polemik nasab, terutama ini ada statement di sini bahwa status nasab keluarga Wali Songo ini adalah majhulun nasab. Apakah yang bersangkutan yang menulis ini sudah klarifikasi dan meminta maaf apa belum? Sampai sekarang, detik ini, saat ini belum pernah klarifikasi maupun mohon maaf. Tapi kalau menyikapi ini, kami dari pihak Pesona bahkan satu sederhana, emangnya gua pikirin udah selesai. Padahal kita kan punya data sendiri, ya udah. Betul. Silakan aja, nanti Allah dan masyarakat yang menilai, manusia yang silahkan. Mau bikin apa, omong apa, silahkan aja. Baik, terima kasih pemirsa Presswa TV. Polemik nasab masih terus bergulir dan sekarang juga mulai muncul pembuktian lewat DNA, dan kami juga sudah melakukan itu. Mudah-mudahan polemik ini akan segera berakhir. Amin. Dengan situasi yang damai. Amin. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Presswa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.